Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Sapir, salah satu peserta Grand Final Student Competition 2020. Perkenalkan, nama saya Falan Barizi dan rekan saya Fajar Hari serta Imas Wistawati. GWC tahun ini mengangkat tema Geoscience for Sustainable Development of Lampung Area atau ilmu geoscience untuk pengembangan berkelanjutan untuk Provinsi Lampung. Provinsi Lampung sendiri terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dan secara geografis berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat. Lampung memiliki potensi bencana yang cukup tinggi karena pengaruh aktivitas tektonik berupa sesar Semangko dan sesar Mentawai, serta ancaman aktivitas vulkanik dari Gunung Api Anak Krakatau. Belakangan ini, kami melihat adanya gap informasi antara akademisi dengan masyarakat. Dibuktikan dengan banyaknya kegiatan penelitian, seminar, maupun konferensi mengenai bencana. Namun ketika terjadi bencana alam, korban jiwa maupun korban harta masih relatif tinggi. Menurut data BNPB, secara umum total bencana yang terjadi di Indonesia tahun 2020 sejumlah 2.286 dan 800 diantaranya adalah bencana banjir atau sekitar 36%. Menurut data informasi bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh BNPB, tren kejadian bencana 10 tahun terakhir di daerah Lampung didominasi oleh bencana banjir. Laporan dari BMKG mengenai fenomena La Nina yang menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia juga membuat kami menaruh perhatian terhadap isu bencana alam di Provinsi Lampung. Untuk sebaran kejadiannya sendiri di Provinsi Lampung sepanjang 2020 terjadi sebanyak 85 bencana. Dan tren kejadian selama 10 tahun terakhir didominasi oleh warna merah yang mewakili bencana banjir. Dapat dilihat di chart berikut. Kemudian untuk kabupaten yang paling sering mengalami banjir dilihat di chart berikut adalah Kabupaten Tanggamus, Mesuji, dan Pesawaran. Selanjutnya merupakan dampak banjir. Nah, berikut merupakan tabel data kerugian akibat banjir di daerah Bandar Lampung menurut Sesunan tahun 2014. Nah, jumlah dari kerugian akibat banjir itu sendiri mencapai 341 juta. Data tersebut diambil dari harga untuk masing-masing bangunan. Nah, harga yang cukup mahal bukan? Maka dari hal tersebut, kami mencanangkan gerakan Lampung Melawan Banjir, yaitu adalah portal informasi dan layanan pengaduan banjir pertama di Provinsi Lampung. Untuk website resminya dapat di-scan pada QR Code di bawah. Lampung Melawan Banjir adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk menghimpun data dari laporan banjir masyarakat daerah Lampung, kemudian mengolah kumpulan data tersebut menjadi permodelan banjir daerah Lampung. Kemudian kami akan menyajikan informasi komprehensif mengenai banjir, disertai dengan rekomendasi aksi untuk berbagai sektor, dimulai dari masyarakat, pelaku usaha, akademisi, dan pemerintah. Untuk skema kerjanya sendiri dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap lapor banjir, kemudian tahap analisis data, dilanjutkan penyampaian hasil dan rekomendasi, dan diakhiri dengan tahap realisasi. Tahapan lapor banjir sendiri merupakan tahapan yang paling krusial, di mana dilatar belakangi oleh minimnya data mengenai banjir, khususnya di Provinsi Lampung. Memunculkan ide untuk membuat platform atau tempat untuk mengumpulkan informasi mengenai banjir. Di sini, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk melaporkan kondisi terkini di mana mereka tinggal. Untuk informasi yang harus dilaporkan terdiri dari yang pertama, foto, kemudian lokasi banjir, kemudian tinggi genangan air, yang keempat jenis aliran, apakah tenang atau deras, yang kelima adalah kecepatan naiknya air. Berikut merupakan contoh dari laporan banjir pada platform WhatsApp dan Twitter. Mengapa kami memilih WhatsApp dan Twitter sebagai platform lapor banjir? Karena menurut data-data yang kami dapat, 83% dari 171 pengguna internet di Indonesia adalah pengguna WhatsApp.
Sedangkan pengguna aktif harian di platform Twitter mencapai 145 juta pengguna. Lalu kenapa kami tidak membuat aplikasi sendiri? Karena aplikasi serupa seperti Inaris dan yang lain-lain hingga 16 Juli tahun 2020 baru diunduh sebanyak 100.000 kali. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis data, di mana analisis data ini terdapat beberapa tahap, yaitu ada pengumpulan informasi dan data, kemudian ada scoring serta pembobotan parameter, kemudian yang ketiga ada overlay parameter, yang keempat ada analisis tingkat kerawanan banjirnya, serta yang kelima ada penyajian peta rawan banjir, serta nanti permodelannya, serta rekomendasinya seperti apa. Nah, ini ada contoh beberapa peta hasil analisis data, di mana ini kami ambil dari literatur, ada yaitu peta rawan banjir daerah Pringsewu, kemudian Bandar Lampung, serta Tanggamus. Nah, selain itu kami juga membuat permodelan 3D, di mana model 3 dimensi persebaran airnya seperti apa. Dari situ nanti akan dapat terlihat dampaknya seperti apa yang tergenang di daerah mana. Nah, kemudian selain itu kami juga membuat hasil rekomendasi yang kami rekomendasikan terhadap beberapa sektor. Nah, hasil dan rekomendasinya ini kami sampaikan dalam bahasa yang simpel dan mudah dipahami oleh setiap sektornya. Nah, ini ada beberapa contoh hasil dan rekomendasi untuk beberapa sektor, di mana sebagai contoh yang masyarakat rekomendasinya yaitu membuat sumur resapan, kemudian perbaikan drainase, di mana itu diperoleh dari hasil analisis data dan pengumpulan data. Sebagai contoh, ketika pengumpulan data ternyata diketahui, pengumpulan data dan analisis diketahui bahwa ternyata yang bermasalah itu resapan airnya sudah mulai berkurang. Nah, di situ kami membuat suatu rekomendasi untuk masyarakat bagaimana membuat sumur resapan mandiri. Nah, untuk akademisi ini lebih membantu untuk terlaksananya sebuah program ini, yaitu Lampung Melawan Banjir. Kemudian untuk pelaku usaha memperhatikan hasil analisis, seperti contoh ternyata di bagian hulu itu karena usaha pertambangan itu daerah resapan airnya berkurang, nah itu diperlukan reboisasi. Nah, untuk pemerintah ini membuat aturan jelas lah tentang tata kelola kota, sehingga tidak ada lagi hunian-hunian yang berada di pinggir sungai. Seperti itu. Selanjutnya merupakan timeline dari program Lampung Melawan Banjir itu sendiri. Nah, yang pertama kita melakukan sosialisasi kepada warga untuk menyerahkan laporan banjir. Nah, lapor ini dilaksanakan selama musim penghujan, yaitu di tahun 2020 hingga 2021. Lapor banjir ini dilakukan agar data yang didapat itu lebih bagus, lebih baik. Berikutnya, analisis data, yaitu akumulasi data dan pembuatan peta-peta yang dilakukan selama 6 bulan dengan estimasi waktu pada tahun 2021. Selanjutnya, penyampaian hasil dan rekomendasi kepada pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terkait, dengan estimasi waktu dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Selanjutnya, realisasi dari hasil dan rekomendasi itu dalam pelaksanaan program-program penanggulangan banjir. Nah, pada tahap ini, estimasi waktunya yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 Lampung bebas banjir. Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, untuk kelebihannya pada program Lampung Melawan Banjir ini kita tidak memerlukan banyak biaya karena kita tidak mendevelop aplikasi lain. Selanjutnya, user interface mudah digunakan karena terjangkau untuk semua kalangan. Selanjutnya, hasil dan rekomendasi itu lebih tepat sasaran karena disesuaikan untuk setiap sektornya. Dan metode ini selanjutnya juga dapat digunakan dalam menangani potensi bencana lain. Untuk kekurangan itu sendiri, analisis data hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan laporan banjir. Data yang diperlukan bersifat berkala, dan penggunaan metode ini hanya dikhususkan untuk bencana banjir. Sekian presentasi dari kami. Berikut merupakan kutipan dari Ron Harris, yaitu, sebagai geologis, kita harus bermanfaat bagi masyarakat, karena seringkali kita hanya asik dan sibuk dengan dunia kita sendiri.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program Lampung Melawan Banjir dapat melalui website kami yang dapat diakses dengan cara scan barcode tersebut. Terima kasih. Bila Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.